sampai sekarang adalah tujuan dari teknologi adalah memudahkan manusia. Jadi kalau teknologinya tidak memudahkan, berarti ada yang salah. Baik itu salah teknologinya atau salah manusianya. Gitu kan. Kalau quote saya semester satu yang paling saya ingat tuh, yang satunya ilmu politik. Ini selingan aja Pak PB. Ini dari Pak Pratikno. Pak PB bisa cari siapa Pak Pratikno itu. Itu power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Coba tuh cari. Intinya kekuasaan yang absolut itu akan berpotensi korupsi. Kalau itu tapi itu benar. Itu disampaikan Pak Pratikno di mata kuliah pertama di pertemuan pertama. Saya ingat banget. Kalau yang S2 tentang teknologi itu yang saya ingat tadi ya. Nah, makanya yang pertama tentang politik ini sudah mari kita tuntaskan kewajiban dan hak kita sebagai warga negara, tapi kita tidak menyerah pada itu saja gitu kan. Kita juga tetap perlu belajar upgrade diri kita sebagai pengajar gitu ya, terkait teknologi ini. Nah, jadi kalau kita tidak belajar dengan perkembangan teknologi terbaru, itu kita sendiri yang akan rugi sebetulnya. Karena ketika guru-guru lain itu mendapatkan kemudahan yang sangat banyak dari teknologi gitu ya, bukan hanya dari Quizizz, tapi juga platform-platform aplikasi yang lainnya, kita akan makin tertinggal gitu. Dan kalau kita nggak menggunakan teknologi, menurut saya, dengan sekarang di samping arusnya juga semuanya sudah menggunakan teknologi gitu ya, apa misalnya salah satunya aja PMM. Di samping PMM saya yakin banyak pekerjaan-pekerjaan Bapak Ibu lainnya di sekolah gitu ya yang itu juga menggunakan teknologi. Akhirnya jadi riwuh gitu, ribet. Sedangkan kalau Bapak Ibu yang sudah menggunakan teknologi gitu ya, mau ada perubahan kebijakan misalnya di PMM atau BKN dan sebagainya, ya mungkin ada kesulitan tapi akhirnya bisa mengikuti gitu kan. Nah, jadi kita harus agak keluar dari zona nyaman kita gitu ya. Kalau yang sebelumnya merasa sudah nyaman atau yang belum nyaman juga, ya inilah salah satu kesempatan kita untuk uh, mempermudah hidup kita, gitu ya. Salah satunya dengan teknologi dalam belajar mengajar. Yang pertama. Nah, yang kedua, mungkin Bapak Ibu di sini banyak tadi Bu Nur Hasana bilang ada yang umurnya seperti Bu Nur Hasana ya. Saya juga nggak tahu Bu Nur Hasana umurnya berapa. Mungkin masih berapa Bu? 30-40-an mungkin. 25. 17. 17. Nah, asumsikanlah kalau Bu Nur Hasana bilangnya seperti itu ya 40-50-an lah ya. Kan kalau perkataan ini masa masih 17 tahun bilangnya kayak gitu. 50-an, Mas. Iya. Nah, atau Bapak Ibu di sini mungkin sudah mengajar belasan tahun, puluhan tahun gitu ya. Nggak apa-apa. Saya nggak pakai teknologi. Dari dulu saya ngajar sampai pandemi aja, saya juga pakai pandemi, pakai teknologi karena terpaksa. Habis pandemi saya balik lagi nggak apa-apa gitu. Pasti banyak guru-guru yang berpikiran seperti itu ya. Nah, tapi ada satu hal yang berbeda. Di samping persoalan pertama tadi yang saya sampaikan adalah Bapak Ibu bisa kasih pandangan nanti, tapi saya melihat sekarang itu siswa itu semakin berbeda gitu ya. Coba Bapak Ibu yang mungkin sudah mengajar puluhan tahun, bayangkan bagaimana siswa-siswa 20 tahun ke belakang gitu ya sama yang sekarang gitu. Bagaimana perbedaannya, gaya belajarnya, gaya bahasanya gitu ya. Kemudian daya serapnya. Orang kan ada beberapa penelitian menyampaikan bahwa setiap generasi itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya. Misalnya generasinya Budiah gitu ya. Misalnya kemampuan mengingatnya tinggi gitu kan. Nah, tapi mungkin kreativitas sama critical thinking-nya berbeda gitu. Begitu dengan saya gitu. Kalau saya sih merasa salah satu orang yang daya ingatnya tidak tinggi gitu ya. Makanya kayak tadi aja Budia kalau nggak ngingetin mungkin saya kayaknya jam 8 gitu. Nah, tapi saya agak kritis gitu ya. Kalau tren-tren yang sering ngobrol sama saya, wah Mas Umar ini agak cerewet gitu. Nah, saya kritis. Karena generasinya beda. Dan Bapak Ibu kalau ngelihat makanya sekarang, apa namanya, ya yang seumuran saya yang 20-an akhir gitu ya, 25-30 gitu. Kayaknya di Twitter, di Instagram kayaknya komen gitu kan. Karena memang generasinya berbeda. Nah, di bawah itu lagi, yang di bawah 20 gitu, ya Bapak Ibu yang di sini guru SD itu berbeda lagi gitu. Dan menurut saya
ini semakin relevan gitu, penggunaan berbasis teknologi, apalagi gamifikasi gitu ya. Kalau dulu Bapak Ibu apa-apa semuanya berbasis teks, gitu ya. Apalagi kalau zaman dulu banget mereka harus nulis. Masih ada nggak sih sekarang guru yang nulis di papan tulis terus ya silakan disalin gitu? Pasti ada ya, mungkin saya yakin masih ada gitu kan. Pasti Masih masih ada. dong. Guru SD apalagi. Masih ada gitu kan. Nah, cuman mungkin masih ada dan mungkin dalam beberapa hal itu tetap yang paling relevan gitu ya. Tapi pasti mulai bervariasi gitu kan. Karena siswa sekarang, saya rasa sekarang jauh lebih gampang bosen gitu ya. Orang siswa aja sekarang mungkin anak zaman sekarang aja lihat video yang panjang aja bosen gitu ya. Apalagi, iya, makanya penelitian itu, makanya ini ya, jangankan akhirnya kita-kita yang lebih dewasa pun ada berpengaruh. Kayak misalnya Bapak Ibu yang apa namanya, ya misalnya Bapak Ibu nggak bisa hadir webinar gitu ya. Berapa banyak sih Bapak Ibu yang misalnya ketika tidak hadir webinar apapun, terus pengen belajar, akhirnya nonton webinarnya 2 jam, itu benar-benar 2 jam itu ditonton full gitu. Gitu kan. Paling ya ditontonnya ambil rebahan ya, jadi ketiduran gitu. Karena sekarang itu penelitiannya audiens itu hanya bisa fokus di video itu 3-5 menit. Gitu kan. Bahkan kalau nggak salah siswa itu bisa fokus itu belajar tatap muka itu cuman 20 menit, masalah 20 atau 30 menit mereka bisa fokus. Kita koreksi ya kalau angkanya salah. Nah, apalagi itu aja kalau yang ngajarinnya menarik seperti para trainer atau Bapak Ibu di sini yang hebat-hebat gitu. Kalau guru-guru yang cara menjelaskannya benar-benar baca buku cetak gitu ya. Mana saya sekarang lihat beberapa buku cetak itu nggak jelas deh. Beberapa ya, yang beberapa juga bagus. Nah, itu kan akhirnya tantangan dalam belajar mengajar akhirnya menjadi sangat menantang. Nah, disinilah jadi kembali lagi alasan kedua, kita harus lebih serius lagi untuk belajar dan keluar dari zona nyaman kita untuk menggunakan platform pendidikan ya. Salah satunya Quizizz. Nah, itu dulu. Dan untuk menjawab, ini sebenarnya bukan Quizizz ya, menjawab Quizizz, tapi menggunakan teknologi gitu ya, teknologi dalam pendidikan. Nah, barulah kenapa Quizizz-nya gitu menjadi salah satu alternatif aplikasi pembelajaran, karena ya orang Indonesia tuh suka seru-seruan gitu ya. Orang Indonesia suka lomba-lombaan gitu. Makanya kita kalau merayakan apa-apa lomba, 17-an kita lomba. Habis itu apa aja sih biasanya kalau ada tahun baru Islam lomba. Habis itu apa lagi ya? Pas meeting lomba gitu ya. Kalau saya di India gitu nggak ada. Kalau hari kemerdekaannya India itu ya udah upacara doang. Upacara makan-makan udah selesai, nggak ada lomba-lombaan. Nah, orang Indonesia itu memang Ramadan biasanya ya ada nuzul Quran lomba, ya lomba azan, lomba lomba qomat, lomba orang Indonesia suka lomba. Makanya sebenarnya secara kultural Indonesia ini match gitu dengan Quizizz. Nah, di samping kita juga salah satu yang paling inovatif gitu ya. Bapak Ibu yang di sini telah menggunakan Quizizz dengan setia bahkan sebelum pandemi sampai sekarang pasti melihat betul bagaimana Quizizz bertransformasi gitu ya. Dari yang dulunya fiturnya cuman ini aja, sekarang udah semakin beragam. Makanya sebetulnya saya itu sekarang kalau diminta ngelatih itu agak gimana ya, kayak waduh, saya takut tidak berkapasitas itu. Kenapa? Karena saking banyak fiturnya, saya merasa banyak super trainer yang lebih jago karena benar-benar dipakai gitu. Kalau saya tahu oh fitur ini fungsinya ini, tapi saya tidak benar-benar tahu bagaimana fitur-fitur terbaru Quizizz itu betul-betul bisa digunakan dengan tantangan pembelajaran sekarang gitu ya. Karena menurut saya guru-guru apalagi trainer itu jauh lebih kreatif. Karena sekarang fiturnya banyak banget gitu kan. Dan itulah yang Bapak Ibu sayang banget kalau tidak dieksplorasi. Seperti itu. Apalagi kalau Bapak Ibu pakai yang fitur yang super ya, yang premium. Dan untuk dapat yang premium atau super, Bapak Ibu bisa dapatkan gratis dengan referral. Nanti diajarin kan ya, Budia ya, yang referral ya? Udah Mas, kemarin hari Udah ya. pertama langsung Nah, diajarin. paling kendalanya
kok udah gini-gini belum super di refresh aja atau ditunggu aja berapa. Sejauh ini sih itu aja sih kendalanya gitu ya. Ataupun kalau Bapak Ibu merasa nanti sudah sangat nyaman pakai Quizzes, bisa upgrade, biaya upgrade-nya setahun 300.000 ya. Dan ketika Bapak Ibu mau upgrade itu selain Bapak Ibu bisa mendapatkan fitur-fitur yang memang lengkap, tapi juga di samping itu bisa menjadi dukungan untuk komunitas Quizzes dan Quizzes gitu, supaya kita semakin baik lagi, semakin inovatif lagi. Mungkin itu aja sih yang ingin saya sampaikan, udah lumayan juga berapa menit. Nah, silakan Bapak Ibu kalau mungkin ada masukan sebelum ujian atau pertanyaan sebelum ujian boleh ditanya nih. Karena saya yang buat soal. Atau ada masukan-masukan buat Quizzes, silakan. Ada nih banyak Mas. Masukan. Wah, silakan. Oke, kita cek dulu. Di bawah ada pertanyaan dari Pak Sawaludin. Bagaimana menggabungkan Quizzes ke Google Form? Gimana tuh? Dari Langsung Quizzes ke trainer yang Google jawab. Form? Dari Google Form ke Quizzes atau Quizzes ke Google Form? Di sini dimintanya Quizzes ke Google Form. Biasanya Google Form ke Quizzes ya Mas ya? Oke, nggak apa, saya jawab aja dua-duanya. Iya silakan. Kalau Google Form ke Quizzes kan gampang ya, harusnya udah dijelasin ya kemarin Bu Dia ya. Udah Udah belum? belum sih? Udah. Oh, ini Kayaknya singkat link. aja Bapak Ibu ya. Ya. Udah di kemarin di hari ke. Kalau dari Google Form ke Quizzes itu mudah banget. Di sini ada, kelihatan ya layar saya? Ya, silakan Mas. Nah, ini ada Google Form. Nanti dipilih aja akunnya, nanti diikutin aja lah ini apa instruksinya gitu. Pokoknya kalau udah masuk dan Bapak Ibu memang pengguna ini kan, tuh saya udah bisa langsung milih tuh Google Form saya. Gampang ya? Mm-mm. Ini ya. Nah, satu. Kalau dari Quizzes ke Google Form, ini cara bodoh-bodohan istilahnya ya. Quizzesnya di-download jadi PDF, terus di Google Form itu banyak kayak PDF to form gitu loh. Saya belum pernah nyoba langsung, tapi saya pernah lihat beberapa tutorialnya. Nah, jadi kayak download ekstensinya gitu loh Bapak Ibu. Sebetulnya keunggulan dari Google Form itu sih ya, banyak ekstensinya sebetulnya. Makanya ujian Quizzes kenapa kayak Google Form itu saya bisa jelasin juga sih. Kenapa gitu. Nah, tapi di Google Form itu ada banyak ekstensinya, silahkan di-download, terus di-upload aja apa PDF-nya dari Quizzes. Udah diajarin kan? Download PDF dari Quizzes kan? Udah kemarin. Gampang. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas jawabannya. Kemudian ada Bu Lilis menanyakan bagaimana cara membuat soal kuisis yang menarik supaya siswa menjadi asyik dan antusias untuk menjawab Oh, soalnya. itu mah bukan masalah di Quizzes-nya, itu memang kemampuan ini ya. Kalau Bapak Ibu ngelihat icebreaker yang di halaman depan itu, kalau yang bagus itu saya yang buat, kalau yang nggak bagus itu Mbak Bibi yang buat. Enggak lah. Tapi Bapak Ibu bisa ini ya, pelajari, enggak lah, sebenarnya bagus nggak bagus subjektif dan tergantung siapa pesertanya ya. Nah, tapi menurut saya untuk membuat soal yang menarik itu memang membutuhkan kreativitas dan kedalaman berpikir ya. Dalam artian ketika sebuah pertanyaan itu dibuat terlalu sulit, maka akan orang udah kayak nggak seru nih, nggak asik gitu ya. Nah, tapi ketika itu dibuat dengan menarik, padahal gini ya, kadang kita bisa buat soal itu sederhana dan orang tuh tidak harus pintar gitu, tapi dia tuh harus aware. Aware itu sadar gitu. Kayak misalnya dulu saya pernah buat apa namanya? Ice breaking yang buat super trainer kalau nggak salah. Dimainin nggak ya sama Mbak Vivi itu? Misalnya gini, siapa yang di antara super trainer yang kurang Islami ya? Kayak Islami semua nih. Coba yang tadi nanya Bu Lilis ya? Iya, Bu Lilis tadi. Nah, Bu Lilis, bulan purnama itu dia tuh di tanggal keberapa dalam bulan Islam? Coba Bu Lilis jawab. Tahu nggak Bu Lilis jawabannya? Di chat aja nggak apa-apa kalau mic-nya bermasalah. Atau mau open mic nggak apa-apa. Nah, bulan purnama itu di tanggal keberapa dalam setiap bulan Islam? Ayo, berapa? Coba tebak aja. Ini cuman Ada yang bilang 15, ada yang 17. ada 17. Nah,
13, Nah, 14, 15. itu sebenarnya berarti banyak yang mengamati bulan atau puasa Ayyamul Bid gitu. Nah, dulu saya pernah mainin kuis ini di sekolah Islam bahkan ya. Banyak yang salah jawabannya. Nah, padahal kan ya kalau sekolah Islam harusnya tahu lah. Maksudnya kan ya patokan kita puasa Ramadan seenggaknya ya. Atau Ayyamul Bid itu kan dari bulan gitu. Dan tidak jadi alasan saya bukan guru agama. Ya kamu nggak harus jadi guru agama untuk tahu itu. Gitu kan. Atau kayak misalnya dulu saya pernah juga buat soal yang sebenarnya juga dimainin buat di Super Trainer. Kalau orang meninggal itu ketika diangkat lebih berat atau lebih ringan gitu kan. Nah, kita bisa tambahkan dengan jawaban yang agak menggelitik misalnya. Tergantung amal ibadahnya. Nah, karena juga mungkin perlu, saya nggak tahu ya, Bapak Ibu yang lebih pengalaman. Generasi sekarang sebenarnya pertanyaan itu sebenarnya biasa, tapi jawabannya yang membuat menarik, membuat ketika dibaca itu agak lucu gitu. Nah, pada akhirnya itu memang tergantung kreativitas dan pendalaman materi kita sendiri terhadap topik itu. Tapi coba sering-sering menurut saya ya lihat kita pelajari soal STEM atau juga thoughts ya, dan ini fakta-fakta unik gitu. Saya sering nonton YouTube, baca-baca artikel tentang fakta unik sejarah sejarah kenapa susunan keyboard kita QWERTY gitu ya, bukan ABCD misalnya. Banyak hal di sekitar kita tuh. Nah, menurut saya kita harus belajar, atau bukan belajar keluar ya, tapi meluaskan wawasan kita lebih luas dari apa yang ada di buku. Menurut saya sih seperti itu. Ini satu-satu yang saya coba ya. Itu sih Bu Dia. Pertanyaan dari Bu Lilis ya tadi. Oke, Oh, siap. tapi sorry, saya tambah lagi. Ya. Jawaban yang mungkin agak lebih kuisisnya lagi, coba Bapak Ibu mumpung AI-nya juga sampai sekarang masih gratis buat semua akun, dieksplor minta AI untuk coba minta ubah soal ini menjadi lebih menarik. Saya tahu AI tidak 100% bisa diandalkan hasilnya, tapi dicoba aja. Toh, ya kalau hasilnya nggak bosan, tinggal di-revert aja, tinggal dibalikin. Gitu. Udah. Siap. Oke, makasih Mas Umar jawabannya. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Sugianti. Mas Umar, alhamdulillah di sekolah saya yang lama SMPN 2 Tangsel, guru-guru sudah menikmati menggunakan Quizzes, apalagi dengan program SND yang tahun 2022 itu ya Mas. Ini apa nih? SND, di Tangerang ini ya? Di Tangsel. Oh, Tangsel. Terus, saya sekarang dipindahkan ke sekolah baru. Apakah program SND bisa dilanjutkan lagi? Apakah ada lagi? Oh, dari Ibu siapa? Sugiani? Sugianti. Oh, Sugianti ya. Gini, di sekolahnya Bu Sugianti yang pakai quiz berapa? Coba jawab Bu Sugianti boleh di on di kan chat aja nggak apa-apa, atau di mikrofon boleh. mikrofon on boleh Bu. Mana Bu Sugiantinya? Nah, tapi sambil Bu Sugianti menjawab ya. Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu, sebenarnya saya bilang ke Mbak Vivi sih, kalau ada yang trainer yang nanya gitu, sebenarnya berlangganan quiz itu gimana? Sebenarnya buat sekolah ya. Pertama gini, kalau sekolah Bapak Ibu itu adalah sekolah swasta yang top gitu, yang Cambridge kurikulum, yang biaya SPP-nya